Ketika HAM ingin berteriak, itu sama dengan jeruk makan jeruk. Dengan terpisah sekarang, kita sedikit lebih bisa kira-kira menyuarakan aspirasi ini. Jawa Barat ini provinsi yang paling terbuka, orangnya paling sopan gitu ya, bisa hidup di mananya. Tapi tiba-tiba dilabeli menjadi provinsi paling intoleran. Itu yang hari ini bagi saya di Jawa Barat ini kan sedikit-sedikit di block up. Itu yang menjadi viral kan, dan itu yang dikatakan intoleran. FSH Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubius ibi remedium. Di mana ada hak, di situ ada potensi untuk menuntut ketika hak tersebut dilanggar. Okay. Halo FSH People, berjumpa kembali dalam seri terbaru podcast Fakultas Syariah dan Hukum. Sesuai dengan namanya, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan berbincang santai tapi tetap substantif. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya Dian Rahmat Gumlar untuk memandu jalannya podcast pada kesempatan yang luar biasa ini. Dengan mengambil headline, Bincang Hak Asasi Manusia. Bersama saya telah hadir tamu yang luar biasa. Beliau sudah barang tentu sangat expert seperti apa yang tadi saya sampaikan. Tidak lain, tidak bukan. Beliau adalah Bapak Hasbullah, SHMSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kang. Terima kasih sudah berkenan hadir di ruang podcast kami. Dan FSH People, beliau ini harus saya perkenalkan terlebih dahulu. Beliau ini adalah Kepala Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Nah, beliau ini adalah Panglima tertinggi penegakan HAM khususnya di Jawa Barat. Gitu ya Pak ya. Oleh karena itu kita akan banyak berbincang khususnya isu-isu terkait hak asasi manusia di Jawa Barat. Baik Pak Kakanwil, langsung saja. Yang pertama adalah lahirnya Kementerian Hak Asasi Manusia ini adalah bagian dari implementasi Astacita dari pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, bagaimana nih teman-teman FSH ingin mengetahui khususnya dari sisi tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Hak Asasi Manusia yang hari ini dinakodai oleh Pak Kakanwil. Terima kasih dengan moderator ya. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Kami bisa berkolaborasi dengan UIN, Fakultas Syariah ya. Betul. Podcastnya. Sedikit kita kalau setback ke belakang, Kementerian HAM ini kan baru ya dibentuk ya, Oktober kemarin itu dilantik oleh Pak Prabowo. Dan kalau kita lihat sebelum kementerian ini kan dulu ada kementerian juga, tapi Menteri Negara urusan HAM. Kebetulan menteri pertamanya itu namanya Hasballah Im Sahat, beda-beda divisi lah. Saya cuma Hasbullah, kalau dia Hasballah ya. Kebetulan, dan dia seorang aktivis HAM gitu ya dulu. Jadi menteri zaman Gus Dur. Tapi ketika Gus Dur di-impeach, jatuh, kementerian ini dilebur. Jadi bergabung namanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya kan Kementerian Hukum dan Perundang-undangan. Dan di situ dia dilebur bergabung menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ya saat itu selesai. Namun terakhir Pak Prabowo sesuai astacitanya, dari 8 astacita itu yang paling pertama itu tentang mengukuhkan ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Itu cita-cita pertama dari Pak Prabowo, dan itulah yang menjadi mungkin mimpi bagaimana Pak Prabowo membentuk kabinet ini kan kira-kira. Sehingga lahirlah Perpres tahun 156 itu tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia. Salah satu tusinya yang paling ini tentang bagaimana urusan-urusan tentang hak asasi manusia menjadi tusi dari kementerian ini. Dan ya sekali lagi bahwa ini memang menteri baru, kami dulu pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Baik. Ada sekarang dipecah menjadi 3 kan, ada Kementerian Hukum, ada Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, dan ada Kementerian Hak Asasi Manusia. Kalau di tingkat wilayah di provinsi
itu malah menjadi 4. Ada Kanwil HAM, ada Kanwil Hukum, ada Kanwil Imigrasi, ada Kanwil Pemasyarakatan. Sampai hari ini di Indonesia, Kanwil HAM itu baru 20. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, kita baru 20 yang disetujui oleh Menpan. Karena mungkin tadi akan dilihat perkembangan, apakah memang HAM ini menjadi sesuatu urgent yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu kira-kira gambaran secara umum kementerian ini. Dan Jawa Barat, ya alhamdulillah hari ini hanya 1. Kalau lain-lain itu beberapa. Seperti Jogja itu gabung di Jawa Tengah gitu ya. Ada beberapa provinsi di Sulawesi gabung. Jadi hanya 20 totalnya. Kami di Jawa Barat alhamdulillah mandiri 1 Jawa Barat. Kira-kira. Baik. Nah, menarik Pak tadi. Pak Kanwil menyebutkan bahwa dari semula Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian dipecah menjadi beberapa kementerian. Nah, kalau Bapak sendiri, Pak Kanwil nih izin, melihat itu sebagai peluang, tantangan atau justru malah hambatan, Pak? Saya melihat ini malah anugerah ya. Anugerah. Sebagai peluang. Karena dulu kalau kita ingin bilang Kementerian Hukum dan HAM dari sisi political will itu sangat rendah sekali. Dari hampir 13 unit eselon 1 di khusus dirjen, kan levelnya kan di dirjennya. Dirjen itu mendapat politik anggaran itu tidak cukup 1% dari total 13 unit eselon 1 itu kan ada dirjen pemasyarakatan, ada imigrasi, ada kekayaan intelektual, ada administrasi hukum umum, ada macam-macam, ada 13 unit eselon 1. Dirjen Hak Asasi Manusia itu dari total anggaran Pagu itu hanya nggak cukup 1% dari total itu. Itu dari segi politik anggaran. Dari sisi SDM juga demikian. Dari sisi SDM orang-orang yang masuk di Dirjen HAM di daerah itu orang-orang yang rata-rata tidak punya visi tentang HAM. Kenapa? Karena memang formasi tentang HAM tidak ada. Orang mau diterima jadi pegawai negeri di daerah itu hanya lemparan dari tempat-tempat lain. Artinya dari sisi formasi, dari sisi visi, orang yang bergabung di Dirjen HAM itu tidak punya visi tentang bekerja di HAM. Mereka hanya, ya sudahlah dibuang di situ, orang yang bermasalah, orang ini dilemparlah ke bidang HAM dulu, kira-kira gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di HAM itu tidak ada jabatan fungsional. Jadi orang-orang itu udah punya mimpi tentang bagaimana nih saya ke depan ini. Orang lain kan hari ini kan jabatan-jabatan fungsional ada ya. Jadi dulu hanya kabit aja eselon 4-nya gitu, eselon 3, yang lainnya cuma staf. Jadi orang-orang yang di bawah itu tidak punya mimpi tentang itu. Jadi dengan dibukanya Kementerian HAM tentu menjadi peluang, anugerah bagi saya, terus terang di bidang HAM itu masuk di Jawa Barat 2011. Jadi tentang persoalan-persoalan hak asasi manusia insya Allah sudah, mudah-mudahan sudah bukan lagi barang yang baru lah kira-kira gitu. Sehingga saya menganggap ini peluang. Dan jauh lebih besar lagi ketika kita di HAM dulu ketika kebetulan masih 1 ini dengan pemasyarakatan. Ini kan di lapas, di rutan, mohon maaf. Itu kan paling banyak persoalan. Nah, ketika HAM ingin berteriak, itu sama dengan jeruk makan jeruk. Kan kira-kira gitu. Nah, dengan terpisah sekarang, kita sedikit lebih bisa kira-kira menyuarakan aspirasi ini. Karena ketika kami masih 1 gerbong, waduh dibilangnya orang jeruk makan jeruk. Kira-kira. Jadi kita, ya alhamdulillah dengan ini ya, jauh lebih baik lah, ada anugerah. Termasuk saya hari ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi Kakanwil. Kan tidak gampang. Hampir seluruh Indonesia menjadi Kakanwil itu hampir 80% itu adalah orang-orang yang dulu di bidang HAM. Artinya itu anugerah bagi kita semua kira-kira gitu. Jadi ketika sudah berdiri dengan kaki sendiri di rumah sendiri, nampaknya dampaknya akan semakin banyak ya positifnya. Apalagi di Jawa Barat kan persoalan kita sangat besar sekali. Baik. Nah, itu menarik nih. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Hari ini FSH People, Pak Kakanwil ini bertugas di Jawa Barat. Nah, kita tidak bisa menutup mata nih Pak Kanwil bahwa ada isu bahwa Jawa Barat itu mohon maaf ya, bahwa provinsi yang tingkat toleransinya begitu rendah, bahkan disebut provinsi intoleran. Nah, bagaimana nih pandangan Kakanwil nih terkait ini? Ini menjadi menarik puntennya. Saya ini orang Bugis. Kebetulan jadi dapat orang Priangan lah. Saya jadi PNS di pertama kali tahun 96 di Cianjur. Dan bagi saya apa yang terjadi yang diberi stigma tadi tentang provinsi intoleran itu menyayat hati juga saya bilang. Kenapa saya bilang Jawa Barat ini provinsi yang paling terbuka. Orangnya paling sopan gitu ya, bisa hidup di mananya. Tapi tiba-tiba dilabeli menjadi
provinsi paling intoleran itu yang hari ini bagi saya menjadi sesuatu juga momentum bahwa tagline itu saya harus minimal harus ada sesuatu yang saya ingin buktikan bahwa tuduhan-tuduhan itu sebenarnya tidak berdasar gitu loh. Tidak berdasar karena coba aja lihat dari sisi paling banyak penduduknya 52 juta hari ini hampir ya. Orang dari segala suku, dari suku bangsa, bahkan dari berbagai negara, investasi terbesar itu masuk di wilayah Jawa Barat. Artinya kalau dianggap provinsi intoleran, masa iya sih orang mau investasi? Kan logikanya itu tidak benar. Memang yang selalu dijadikan parameter teman-teman itu kan tentang kebebasan beribadah yang ketika ada konflik itu di blow up di media sosial. Bagi saya itu bukan suatu indikator yang ini karena mungkin teman-teman kita yang jauh di sana di luar Jawa, di luar Jawa Barat lah, yang di Sulawesi, di Sumatera, persoalan-persoalan tentang itu banyak. Cuma karena media sosialnya enggak ini akhirnya tidak terlalu di blow up. Di Jawa Barat ini kan sedikit-sedikit di blow up. Itu yang menjadi viral kan, dan itu yang dikatakan intoleran. Kira-kira gitu. Baik. Banyak kasus-kasus. Saya sejak dilantik di Jawa Barat itu bulan Mei tanggal 13 kalau nggak salah ya. Kasus-kasus sebelum di Jawa Barat itu luar biasa. Tapi bukan cuma tentang KBB ya, bukan cuma tentang KBB. Tapi saya ingin sedikit tentang KBB yang banyak di kasus viral itu. Kasus katakanlah kita ambil contoh Cidahu, Sukabumi yang sempat viral kan. Itu kan karena media sosial yang memblok up bagi saya tidak sesuai dengan realitas di lapangan dengan apa yang di media sosial. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ada contoh kasus. Waktu itu kita diviralkan ada seorang anak muda yang mengangkat tanda salib itu kan. Kemudian itu digiring itulah yang di framing bahwa inilah yang menodai kira-kira gitu. Tapi setelah kami ke lapangan 2 malam ke Cidahu itu, ternyata anak muda inilah yang menyelamatkan tanda salib itu. Ya kan ini bahayanya media sosial itu. Jadi bagi saya tidak seluruhnya tentang pemberitaan-pemberitaan itu lalu kita pakai untuk menjustifikasi tentang intoleran. Itu dari sisi pemberitaan. Kita melihat dari sisi administrasi, tempat itu bukan tempat untuk beribadah sebenarnya. Itu hanya tempat kalau sejarahnya dulu itu tempat peternakan kambing, domba, kemudian jadi pipilan jagung, kemudian dirubah jadi tempat-tempat kamar kecil gitu ya. Tempat-tempat kamar kecil itu yang disewakan. Dan ketika penyewaan itu dilakukan pada saat hari-hari besar Islam. Kemarin kan viral itu waktu Tahun Baru Islam dan Idul Adha. Kebetulan libur, mereka yang dari luar kota melakukan retret lah di situ kegiatan. Dan itu bukan tempat tidak berizin. Pak Gubernur sendiri lihat itu kan berdiri di atas air dan aluran-saluran air. Sebenarnya tidak berizin tempat itu. Ini yang seperti ini yang bagi kami setelah ke lapangan, isu-isu tentang intoleran dihembuskan tidak sesuai dengan fakta di report. Baik. Ya. Nah, menanggapi perihal hal tersebut, nampaknya perlu strategi khusus, Pak, untuk jangan sampai kemudian terus-menerus menggiring bahwa Jawa Barat ini sebagai provinsi intoleran, pada faktanya kan tidak demikian. Nah, strategi Pak Kanwil seperti apa? Saya di Jawa Barat setelah melihat berbagai persoalan-persoalan ada 3 strategi yang coba kita lakukan. Satu, pendekatan struktural, kemudian yang kedua itu pendekatan kultural, dan ketiga itu pendekatan dari sisi media sosial. Dari sisi struktural mungkin ada beberapa regulasi, tadi sempat kami diskusi dengan Pak Rektor, dengan Pak Dekan, bahwa salah satu berbagai isu-isu intoleran itu kan bukan cuma antara Islam dengan di luar Islam sebenarnya. Artinya di antara Islam sendiri internal itu ada masalah besar loh. Ya, salah satu katakanlah teman-teman Ahmadiyah, teman-teman Salafi Wahabi, ya kan. Yang paling menarik hari ini di Jawa Barat itu kasus tentang Ahmadiyah. Karena kan ada SKB bersama yang dibuat kalau nggak salah itu 2012. Atau 2011 lah ya, SKB pertama yang tentang pelarangan kegiatan Ahmadiyah itu. Ini SKB ini diterjemahkan juga menjadi Pergub, bahkan di Pergub diterjemahkan lagi menjadi peraturan wali kota. Ini yang hari ini bagi saya mungkin sudah perlu penyesuaian karena kondisinya sudah semakin lama, orang kan sudah semakin tercerahkan ya. Betul. Karena dulu mungkin Ahmadiyah itu mendapat sering persekusi karena dianggap salah satu doktrinnya itu kan tentang tidak mengakui bahwa akan ada nabi selain Nabi Muhammad, dan itulah Ahmad Gulan Mirza yang diyakini pendiri Ahmadiyah.
Ini kan menjadi perdebatan teologis di dalam Islam. Dan bagi saya, kalau tentang teologis itu sudah selesai. Kita harus masuk dalam tataran kemanusiaan dari perspektif HAM. Karena tidak bisa lagi hari ini orang kita memperdebatkan tentang itu. Karena di dalam Islam sendiri pun banyak sekali kan. Halakah-halakah banyak sekali aliran-aliran. Sehingga itu salah satu bagaimana SKB bersama itu bisa diperbaiki. Termasuk tentang pendirian tempat ibadah. SKB bersama juga kan itu dasarnya bahwa harus ada persetujuan 90 umat di wilayah itu dan di ACC kira-kira 60 dengan persetujuan dari Forum Kerukunan Umat Beragama yang diini oleh Kementerian Agama. Itu yang hari ini juga menjadi perdebatan. Karena bagi saya sebenarnya secara sosiologi kalau masyarakat sudah bisa menerima perbedaan, administrasi itu tidak terlalu penting. Yang penting orang hidup bisa tenang, bisa damai, bisa berkomunikasi. Itulah hakikatnya. Itu dari sisi pendekatan struktural ya. Itu berbagai regulasi-regulasi itu sudah perlu mungkin kita lakukan penyesuaian. Dan itu salah satu yang kami tadi sepakati dengan UIN. Itu menjadi kajian ke depan. Bagaimana kita bisa FGD melihat persoalan ini. Karena ini paradigmanya tentu sudah berbeda dulu dengan hari ini kan kira-kira gitu. Kemudian yang kedua pendekatan kultural. Ini yang sudah kita lakukan. Saya di Kanwil Jawa Barat sudah keliling di Jawa Barat ke teman-teman Forum Kerukunan Umat Beragama itu FKUB. Kami menemui para tokoh-tokoh agama maupun teman-teman yang di kepercayaan seperti Sunda Wiwitan yang ada Jawa Barat. Itu kan hari ini juga kadang mendapat persoalannya. Kami sudah bagaimana mendorong dialog tokoh-tokoh agama ini karena bagi saya ketika ruang dialog itu dibuka, insya Allah berbagai persoalan keagamaan itu bisa kita redam, konflik-konflik itu bisa kita redam sehingga berbagai tokoh-tokoh lintas agama seperti kami kemarin di Kanwil Jawa Barat mencoba mendesain untuk melawan stigma tentang itu. Kami membuat tagline Jawa Barat toleran. Jadi kita mencoba menggagas Jawa Barat toleran dengan membuat logo, kemudian kita membuat berbagai program dengan melibatkan berbagai unsur. Sehingga pendekatan-pendekatan kebudayaan itu jauh lebih bisa kita masifkan. Salah satu yang coba kita ini di Cianjur kemarin ada festival lintas budaya, lintas agama. Itu di samping itu kemudian di Bekasi ada gerak jalan lintas iman, kira-kira gitu. Jadi ini yang coba kita ini dengan pendekatan kultural. Karena pendekatan kultural itu jauh lebih membumi. Ini. Terakhir kita ingin juga melakukan pendekatan tentang bagaimana di media sosial, bagaimana di campaign media sosial itu harus dimaksimalkan. Hari ini kita mengajak teman-teman di generasi muda untuk bisa berkolaborasi masuk di situ. Karena pengalaman saya, teman-teman yang di FKUB itu rata-rata orang-orang yang sudah tua, ya. Di situ cuma tinggal pengabdian lah yang saya lihat. Kemudian yang kedua, dukungan dari pemerintah kota kabupaten itu terbatas di situ. Sehingga kita ingin mengajak pemerintah kabupaten kota itu dengan menggunakan anak-anak silenial, anak-anak generasi muda untuk masuk mengisi di ruang-ruang tentang media sosial. Karena betapa bahayanya kasus Cidahu, termasuk kasus di Caringin di Garut itu kan persoalan media sosial. Betul. Yang dibiarkan terus-menerus. Hampir kalau saya pelajari itu di Sukabumi hampir 1 minggu lebih itu dipublikasi tentang isu itu bahwa inilah anak yang menyebabkan toleransi itu terganggu karena tanda salib itu ya. Nah, setelah kita dalami, saya ngajak anak muda, Anda juga harus bikin media sosial menggambarkan bahwa itu tidak benar seperti itu. Nah, kenapa anak muda itu kita ajak untuk itu? Termasuk kasus di Garut, di Cidahu itu, yang pengusiran tentang pendeta itu juga tidak benar. Karena ternyata di situ tidak ada orang Kristen kan. Semuanya orang Islam. Hanya persoalannya pendeta ini membuat rumah singgah di situ. Kalau ada orang-orang Kristen bikin aksi sosial gitu-gitu bakti menggunakan tempat itu. Tapi itu diklaim sebagai tempat ibadah. Nah, itulah yang menimbulkan dan bahkan ketika mereka beribadah, selesai beribadah, mereka membagi-bagikan sembako. Itulah yang dipublikasi bahwa terjadi kristenisasi di Cidahu.
Dan itu dampaknya luar biasa. Mereka ada suami istri malah mau dia ceraikan istrinya gara-gara mendapat sembako itu. Padahal dia tidak tahu sembako itu apa. Dia hanya bilang, Pak ini ada sembako, oleh-oleh dari Korea dikasih gitu. Ya ini yang begini. Itu persoalan-persoalan kita hari ini. Baik, Ya. menarik Pak Kanwil. Ya. Jawa Barat toleran dengan strategi 3 pendekatan sekaligus yang Bapak jalankan. Nah, kalau tadi kebanyakan memang isu-isu seputar agama yang memang relatif sensitif itu berkembang di Jawa Barat. Nah, Pak Kanwil melihat Jawa Barat ini peluang untuk penegakan HAM-nya seperti apa sebetulnya? Saya sih lebih cenderung karena orang Jawa Barat itu kan tipologinya nggak mau berkonflik. Ya kan secara sosiologi masyarakat Jawa Barat itu menerima gitu loh. Apa yang dikatakan Pak KDM hari ini bahwa yang berkonflik di Jawa Barat tentang KBB itu sesungguhnya bukan orang Jawa Barat. Kebanyakan orang-orang luar yang datang ke Jawa Barat yang melakukan konflik terjadi disintegrasi itu. Coba aja lihat. Hampir semua yang saya tangani juga memang seperti itu. Cuma saya ingin mengatakan bahwa pendatang yang membuat kerusuhan bukan itu. Maksud saya ternyata hampir konflik-konflik itu bukan orang-orang asli Jawa Barat kalau kita. Mesti ada orang luar yang melakukan kegiatan itu dan itulah yang menimbulkan konflik. Dan kalau kita lebih mendalami lagi, konflik-konflik itu sebenarnya bukan konflik agama, tapi rata-rata karena konflik ekonomi. Oke. Itu yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya ujung-ujungnya ekonomi. Iya. Oke. Nah, sepanjang yang Pak Kanwil dapat nih di Jawa Barat ya, sebetulnya nilai apa nih Pak yang kemudian bisa diangkat menjadi entry point ya untuk penegakan HAM di Indonesia khususnya yang berasal dari lokal Jawa Barat yang kemudian itu bisa mengilhami penegakan HAM? Saya melihat membuka dialog. Dialog itulah yang paling ideal untuk berbagai menyelesaikan persoalan yang ada. Karena ketika dialog itu dibuka, bagi saya konflik-konflik itu bisa kita selesaikan kan. Nggak perlu ada ke pengadilan, nggak perlu ada ke hukum. Ya contoh orang mengatakan begini, saya punya mangga nih, kita bertetangga gitu. Kebetulan pohon mangga saya itu buahnya menyeberang ke tempat tetangga, ya kan? Betul. Kan tidak harus dilapor bahwa itu mengganggu pohon mangganya karena menyeberang tetangga kan. Anda kan cuma mungkin tetangga itu kan bisa datang, Pak izin kalau Bapak tidak punya waktu, saya mungkin yang akan membersihkan supaya tidak mengganggu. Kan bisa seperti itu. Betul. Ya kan? Tidak harus melapor, oh ide mengganggu itu Pak karena mengganggu hak asasi saya karena ininya masuk ke halaman saya dan sebagainya. Itu jauh lebih bijaksana, jauh lebih bagus pendekatan kemanusiaan yang saling menghargai gitu-gitu sih. Baik. Nah, terakhir Pak Kanwil, melihat dengan segala potensi yang ada, termasuk peluang yang ada, nah kita sadari bahwa setiap gerakan, baik itu pengarus utamaan HAM, kemudian penegakan HAM, perlindungan HAM, itu akan semakin baik dampaknya ketika semua berkolaborasi. Nah, bagaimana pandangan Pak Kanwil, khususnya kehadiran perguruan tinggi, dalam hal ini Sivitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum, kolaborasi apa yang sekiranya bisa kita bangun untuk kemudian hak asasi manusia ini pada akhirnya bisa terbangun, terjaga, dan terpelihara? Saya sih sangat berharap karena kampus itu kan bentuk miniatur akademik bangsa ini ya. Nah, tentu kampus itu tidak hanya di awang-awang gitu loh, tapi dia bisa membumi dan itu dia bisa jadi problem solving terhadap persoalan sosial. Kan kira-kira gitu. Persoalan-persoalan yang muncul itu tidak hanya pada tataran kajian gitu kan, tataran teori, tapi kita harus bisa mampu terlibat di dalam bagaimana menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Nah, salah satu yang saya bilang persoalan kita di Jawa Barat, kan ada regulasi tentang salah satu yang saya angkat tadi itu tentang Ahmadiyah, di samping tadi ada SKB tentang pendirian rumah ibadah, itu bisa menjadi kajian akademik yang bisa kita gagas. Apakah itu masih relevan hari ini dari sekian lama waktu? Toh kan paradigma kita mungkin sudah berubah. Kita sudah bisa menerima perbedaan dengan siapapun. Ya kan tidak perlu harus saling mencurigai gitu-gitu. Betul. Dan saya yakin kita sudah pada tataran itu. Mungkin dulu ya. Sekarang ketika dialog dengan semangat keterbukaan kan tidak harus seperti itu. Ya, kita berharap
kampus minimal bisa menjadi tadi barometer intelektual untuk menggagas perubahan-perubahan itu. Baik. Kita berharap regulasi-regulasi yang sudah lama itu menjadi kajian akademik yang bisa dikaji berbagai aspek. Apakah itu secara sosiologi masih sesuai, masih berlaku, ya kan? Nah, itu yang perlu kita butuhkan dari kampus kolaborasinya. Kemudian yang kedua mungkin dari tataran tadi kita bisa berkolaborasi dalam hal pencerahan, dalam hal bagaimana mengajak mahasiswa bisa menerima perbedaan, karena inti toleransi, inti tentang kebebasan beragama kan harus menerima perbedaan. Kita tidak bisa lagi menganggap saya yang paling benar. Nah, itu yang saya yakin mahasiswa hari ini bisa ada di posisi situ. Makanya saya bilang kami di Kanwilham tentu ingin mengajak kepada generasi muda, teman-teman di BEM, di Demo, di himpunan dan sebagainya itu bisa berkolaborasi melihat itu. Apa yang kita bisa bangun untuk menjawab persoalan keumatan hari ini? Karena persoalan yang terbesar hari ini kan persoalan ekonomi. Betul. Kemudian yang kedua tadi tentang keyakinan teologi yang harus diperbaharui. Itu yang harus selalu kita harapkan. Dan ya saya yakin teman-teman insya Allah mudah-mudahan UIN ke depan kita bisa berkolaborasi untuk bagaimana mensinergikan berbagai kekuatan untuk mencari penafsiran terbaru untuk hal-hal yang lebih baik di masa depan. Itu kira-kira yang bisa kita. Luar biasa sekali. Nih Pak Kakanwil, kita beruntung sekali Bapak bisa mampir nih di studio kita. Inti dari toleransi itu adalah menghargai perbedaan. Dan tadi awalnya saya ingin membawa perbincangan ini dengan begitu santai, tapi karena topiknya yang begitu sangat krusial, jadi pada akhirnya kita semua terlarut. Oke, Pak Kakanwil, kami tentu saja merasa sungguh terhormat Bapak bisa bergabung di studio kami, dan terakhir izin untuk menyampaikan closing statement. Oke, kalau umat ini mau besar, kita ibaratnya berbuatlah seperti matahari katanya. Dia terbit tanpa harus dijemput. Dia menyinari tanpa minta balas jasa. Dan dia pun terbenam tanpa diantar pulang. Berbuatlah ikhlas untuk kemanusiaan. Wah, itu yang terbaik. Luar biasa sekali. Wah, keren. Ya. Baik Pak Kanwil, sekali lagi saya aturkan terima kasih sudah berkenan hadir di studio podcast kita, dan tentu saja ini sebuah input materi yang luar biasa yang khususnya bisa mencerahkan sivitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum. Umumnya seluruh mahasiswa yang senantiasa pada hari ini sama-sama punya komitmen yang sama untuk menjaga hak asasi manusia. Sekali lagi saya aturkan terima kasih, dan FSH People untuk kesempatan kali ini bincang podcast kita saya akhiri, dan tentu saja jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan tentu saja share supaya kemudian apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa semakin luas dampaknya, bisa semakin banyak bermanfaat bagi umat. Terima kasih sekali lagi Pak Kakanwil. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan amanah yang hari ini Bapak emban. Demikian, saya Dian Rahmat Gumlar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.